Nenek moyangku seorang pelaut, dengan mengarungi luas samudra, menerjang ombak, tiada takut, menempuh badai, sudah biasa. Indonesia merupakan negara maritim dengan luas lautan mencapai 3.287,10 km persegi, atau 62% dari total wilayah negara. Luasnya perairan di Indonesia sebanding dengan jumlah sumber daya laut yang dimiliki. Salah satu sektor utama dari hasil laut di Indonesia adalah ikan. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik, produksi perikanan nasional dalam 7 tahun terakhir mencapai 23,26 juta ton. Hal ini juga diimbangi dengan jumlah konsumsi ikan yang terus meningkat setiap tahunnya. Salah satu komoditas ikan yang melimpah adalah ikan tongkol. Produksi ikan tongkol di Indonesia mencapai 715.230 ton per tahun, dengan harga jual yang relatif murah, yaitu berkisar Rp30.000 per kilo. Ikan tongkol memiliki kandungan nutrisi yang tinggi. Di antaranya adalah protein, lemak, omega 3, vitamin A, vitamin D3, dan berbagai jenis mineral. Tingkat kandungan nutrisi pada ikan tidak terlepas dari teknologi pengolahan pasca panen yang diterapkan. Namun, dalam pengolahannya, nelayan Indonesia cenderung menggunakan metode konvensional. Bahkan, tidak jarang nelayan menambahkan zat kimia seperti formalin sebagai metode pengawetan ikan segar. Cara ini dirasa tidak efisien, karena nelayan masih harus membawa bahan tambahan seperti balok es atau garam dalam jumlah yang besar. Dari permasalahan tersebut, kami, mahasiswa Fakultas Teknologi Pertanian Universitas Brawijaya, memberikan gagasan berupa Inventory, Integrated Fisheries Processing Using Vacuum Frying on Factory Ship. Inventory merupakan teknologi pengolahan ikan pasca panen dengan mengintegrasikan vacuum frying dan beberapa alat bantu lainnya. Teknologi ini dapat mengolah ikan segar menjadi produk siap konsumsi berupa abon dengan proses produksi yang dilakukan di dalam kapal. Inventory merupakan gagasan untuk mewujudkan Sustainable Development Goals tahun 2030 dengan menitik beratkan pada poin ke-8, yaitu meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, kesempatan kerja yang produktif dan menyeluruh, serta pekerjaan yang layak untuk semua. Dan poin ke-9, yaitu membangun infrastruktur yang tangguh, meningkatkan industri inklusif dan berkelanjutan, serta mendorong inovasi. Sistem inventory diterapkan pada kapal penangkap ikan dengan spesifikasi ukuran 70 gross ton. Sistem ini memanfaatkan bagian tengah kapal untuk melakukan proses produksi. Ruangan pertama difungsikan sebagai tempat penggorengan dan penggilingan ikan, di mana pada ruang ini diletakkan vacuum frying dan mesin penggiling. Sementara ruangan kedua digunakan sebagai tempat penirisan minyak, penambahan bumbu, pengemasan, dan penyimpanan. Mesin vacuum frying yang digunakan adalah vacuum frying dengan kapasitas penggorengan 10 kg setiap prosesnya, dengan kebutuhan minyak goreng sebesar 75-80 liter, dan suhu 90 derajat Celcius. Vacuum frying ini membutuhkan daya listrik sebesar 2100 watt dan sumber panas yang berasal dari gas LPG. Proses pembuatan abon ikan tongkol diawali dengan mensortasi ikan segar hasil tangkapan. Tahap selanjutnya adalah ikan dicuci hingga bersih. Setelah itu, melakukan proses penggorengan menggunakan vacuum frying. Setelah ikan matang, ikan langsung digiling menggunakan mesin penggiling hingga halus.
Kemudian dilakukan penirisan dengan spinner untuk mengurangi kadar minyak yang tersisa pada proses penggorengan. Setelah itu ditambahkan bumbu penyedap dan dilakukan pengemasan hingga penyimpanan. Penerapan sistem inventory memiliki beberapa kelebihan. Yang pertama, meningkatkan penghasilan nelayan sehingga mampu mewujudkan nelayan Indonesia berdikari. Yang kedua, mempersingkat proses produksi. Yang ketiga, menambah nilai jual ikan tongkol, di mana hasil produksi berupa abon ikan tongkol meraup keuntungan sebesar 125% dengan harga jual Rp25.000 tiap 100 gram. Manfaat yang keempat yaitu pada proses pembuatan tidak dihasilkan limbah atau zero waste, di mana limbah hasil produksi dapat dimanfaatkan sebagai pakan ternak dan produk lainnya. Dan yang terakhir, tentunya inventory dapat memperluas lapangan pekerjaan bagi nelayan di seluruh Indonesia. Selain itu, penerapan inventory dapat memberi keuntungan kepada pemerintah, komunitas nelayan Indonesia, investor, dan konsumen. Kedepannya, sistem inventory dapat diterapkan oleh seluruh nelayan di Indonesia, khususnya di Pulau Jawa, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Papua, sehingga mampu mewujudkan Sustainable Development Goals tahun 2030.